Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alea Sadah. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi buatan saya. Aplikasi kedai kopi berbasis website menggunakan Visual Studio Code menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JS. Oke, mari kita mulai. Start. Aplikasi yang saya gunakan, seperti yang saya bilang di awal, itu saya menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan juga JS. Latar belakang kenapa saya membuat aplikasi kedai kopi ini, mari kita simak bersama-sama. Latar belakang dalam membuat aplikasi ini adalah karena dalam beberapa tahun terakhir, industri kedai kopi telah mengalami pertumbuhan pesat. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup modern yang menjadikan kopi bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga bagian dari pengalaman sosial. Di tengah persaingan yang semakin ketat, kedai kopi perlu terus berinovasi agar tetap relevan dan mampu menarik perhatian pelanggan. Salah satu inovasi penting yang dapat dilakukan adalah menghadirkan layanan berbasis digital dalam bentuk aplikasi. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi kedai kopi dengan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin mengutamakan kenyamanan dan efisiensi. Dengan perkembangan teknologi, pelanggan mengharapkan kemudahan dalam mengakses informasi seperti menu, promosi, lokasi, dan layanan pemesanan. Aplikasi ini dapat menjadi solusi bagi kedai kopi untuk memberikan pengalaman penting yang lebih personal dan interaktif, sekaligus meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, aplikasi kedai kopi memberikan manfaat signifikan bagi pengelola bisnis. Dengan adanya fitur seperti pemesanan online, program loyalitas, dan analitik data, pemilik kedai dapat mengoptimalkan operasional dan memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan kedai untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin dinamis ini. Tidak hanya untuk pelanggan, aplikasi ini juga membantu meningkatkan profesionalisme kedai kopi di mata masyarakat. Dengan menghadirkan platform digital yang modern dan responsif, kedai kopi dapat membangun citra yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi kedai kopi menjadi langkah strategis yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di era digital ini. Nah, manfaat aplikasi kedai kopi ini yang pertama, pemesanan online. Dengan adanya fitur pemesanan online, pelanggan dapat memesan kopi favorit mereka tanpa harus datang langsung ke kedai. Ini menghemat waktu bagi pelanggan yang sibuk, memberikan kenyamanan lebih, dan memungkinkan mereka menikmati produk kedai kopi tanpa harus mengganggu rutinitas harian mereka. Pemesanan online juga mengurangi antrian di kedai, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pelanggan yang datang langsung. Selain itu, aplikasi memungkinkan pemilik kedai untuk memproses pemesanan dengan lebih cepat, mengurangi resiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi
operasional. Hal ini berkontribusi pada pengalaman pelanggan yang lebih lancar dan puas. Kedua, citra modern dan inovasi. Nah, aplikasi kedai kopi memberikan citra yang lebih modern dan inovasi yang sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan di masa digital ini, khususnya untuk generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi. Dengan hadirnya aplikasi, kedai kopi dapat menunjukkan bahwa mereka mengikuti perkembangan zaman dan siap beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang semakin mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan meningkatkan daya tarik kedai kopi, terutama bagi pelanggan yang mengutamakan kemudahan dan kenyamanan. Berikut fungsi dari aplikasi kedai kopi. 1. Menyediakan informasi menu dan produk. Aplikasi kedai kopi menyediakan informasi lengkap tentang menu dan produk yang ditawarkan kepada pelanggan, yang dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Yang penting, online. Dengan aplikasi, pelanggan tidak perlu lagi bertanya kepada staf kedai atau memeriksa papan menu fisik, karena semua informasi tentang produk tersedia dalam satu tempat. Selain itu, aplikasi sering dilengkapi dengan fitur pencaharian yang memudahkan pelanggan untuk menemukan produk tertentu berdasarkan variasi kopi. Hal ini menghemat waktu dan memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan yang mencari produk spesifik. Informasi tentang variasi kopi memungkinkan pelanggan untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Fitur ini juga memberi pelanggan transparansi yang lebih tinggi tentang harga produk. Setiap item dapat dijelaskan dengan rincian harga, sehingga pelanggan dapat mengetahui tentang tempat, biaya yang akan mereka keluarkan sebelum melakukan pembelian. Ini membantu menghindari kebingungan atau ketidakpuasan yang mungkin timbul saat pembayaran. Ketersediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses melalui aplikasi membuat pelanggan berbelanja lebih efisien. Pelanggan merasa lebih puas karena mereka dapat memilih produk dengan informasi yang jelas tanpa merasa terburu-buru atau khawatir melewatkan detail penting. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kedai kopi karena mereka mendapatkan pengalaman yang lebih terorganisir dan transparan. Yang kedua, pemesanan dan pembayaran online. Fungsi pemesanan online pada aplikasi kedai kopi memungkinkan pelanggan untuk memilih produk yang diinginkan, menambahkan ke keranjang belanja, dan melakukan pembayaran dengan mudah tanpa harus datang ke kedai. Dengan adanya fitur ini, pelanggan dapat menikmati pengalaman berbelanja yang lebih praktis, menghemat waktu, dan menghindari antrian panjang di kedai. Aplikasi memungkinkan mereka untuk melihat dan memesan berbagai produk secara langsung dari ponsel mereka kapan saja mereka mau. Nah, proses pemesanan online juga dilengkapi dengan berbagai opsi pembayaran yang dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan, mulai dari kartu kredit, pembayaran digital, hingga transfer bank. Semua dapat dilakukan melalui aplikasi dengan langkah-langkah yang mudah dan cepat. Fitur ini memberikan kenyamanan tambahan bagi pelanggan yang ingin melakukan transaksi tanpa repot serta mengurangi kerumitan yang sering terjadi pada pembayaran di tempat. Nah, berikutnya adalah sasaran pemasaran untuk aplikasi kedai kopi ini, yaitu tentu saja sasaran pemasaran kita yang pertama adalah pelanggan baru atau new customer. Individu yang baru pertama kali mencoba kedai kopi atau yang lebih menjadi pelanggan tetap atau yang belum menjadi pelanggan tetap. Aplikasi dapat menarik perhatian mereka
dengan memberikan informasi lengkap tentang menu, harga, dan penawaran spesial yang dapat ditemukan dengan mudah di aplikasi. Yang kedua, generasi muda. Kelompok ini terdiri dari remaja dan dewasa muda yang lebih terbiasa menggunakan teknologi dan aplikasi mobile untuk berinteraksi dengan berbagai layanan. Tapi aplikasi ini berbasis web ya, misal website. Mereka cenderung lebih memilih kemudahan dalam memesan produk dan membayar secara online. Ketiga, pekerja kantoran dan profesional. Benar sekali. Nah, individu yang memiliki rutinitas sibuk seperti pekerja kantoran dan profesional seringkali kesulitan menemukan waktu untuk menikmati kopi atau makanan di kedai. Mereka lebih memilih cara yang efisien dan praktis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi mereka tanpa mengorbankan waktu berharga mereka. Aplikasi kedai kopi memberikan solusi dengan memungkinkan mereka untuk memesan kopi atau makanan secara cepat melalui ponsel mereka. Nah, aplikasi saya cuma bisa di bidang kopi saja, sesuai namanya kedai kopi. Kalau kalian mau menambahkan fitur lain, boleh. Silakan saja, tanpa harus nah, tanpa harus meninggalkan tempat kerja atau mengantri di kedai. Pelanggan dapat memesan di sela-sela pekerjaan atau bahkan di antara rapat tanpa perlu repot keluar. Fitur ini sangat cocok untuk mereka yang menginginkan kepraktisan dan efisiensi dalam kehidupan yang padat, sekaligus tetap menikmati kopi favorit mereka. Nah, keempat, pelanggan yang mencari efisiensi dan kepraktisan. Nah, individu yang mencari efisiensi dan kepraktisan cenderung memilih aplikasi kedai kopi yang memudahkan mereka dan memenuhi kebutuhan kopi mereka tanpa menghabiskan banyak waktu. Aplikasi yang menawarkan pemesanan cepat, memilih pembayaran online, pelanggan memungkinkan mereka untuk menikmati produk kedai kopi tanpa harus pergi ke kedai. Fitur-fitur ini memberikan solusi bagi pelanggan yang ingin menghemat waktu dan energi dalam memahami kebutuhan konsumsi mereka. Kepraktisan yang ditawarkan oleh aplikasi juga dapat menarik bagi pelanggan yang menginginkan proses yang mudah dan bebas repot. Dengan hanya beberapa klik, mereka bisa memesan produk favorit mereka dan menerima dengan cepat, bahkan di tempat yang jauh dari kedai. Sekarang saya akan mengasih lihat hak akses dari aplikasi ini. Dan mohon maaf jika hak aksesnya ini agak sedikit aneh atau ada kesalahan. Tolong dimaklumi, saya juga masih pemula di bidang ini. Ya, hak akses ada dua, yaitu admin dan owner. Yaitu mereka bisa login, home, about, menu, produk, contacts, dan logout. Oke, kita akan masuk ke kelebihan aplikasi ini. Yang pertama ya seperti yang ada di manfaat ya, kelebihannya sama, citra modern dan profesional. Aplikasi kedai kopi tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga menciptakan citra yang lebih modern dan profesional bagi kedai itu sendiri. Dengan menggunakan teknologi terbaru, kedai kopi menunjukkan bahwa mereka mengikuti perkembangan zaman dan siap beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang semakin mengutamakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi yang canggih dan mudah digunakan meningkatkan kestabilitas kedai kopi di mata pelanggan, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan aplikasi dan teknologi digital. Lebih dari sekadar alat untuk pemesanan, aplikasi kedai kopi memberikan kesan bahwa kedai tersebut inovatif dan fokus pada pengalaman pelanggan yang lebih baik. Fitur-fitur modern seperti pemesanan online, pembayaran digital langsung menunjukkan bahwa kedai kopi siap memberikan layanan yang cepat, efisien, dan terintegrasi dengan teknologi. Hal ini akan menarik pelanggan yang mengutamakan kenyamanan serta memperkuat citra kedai kopi sebagai tempat yang profesional. Yang kedua, pelanggan yang mencari efisiensi dan kepraktisan. Ya, sama kayak sasaran pemasaran kita. Ini kelebihan aplikasinya juga.
Individu yang mencari efisiensi dan kepraktisan cenderung memilih aplikasi kedai kopi yang memudahkan mereka dan kebutuhan kopi mereka tanpa menghabiskan banyak waktu. Nah, aplikasi yang menawarkan pemesanan cepat, pemilihan pembayaran, pelanggan memungkinkan mereka untuk menikmati produk kedai kopi kita tanpa harus pergi ke kedai secara langsung. Fitur-fitur ini memberikan solusi bagi pelanggan yang ingin menghemat waktu dan energi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Kepraktisan yang ditawarkan oleh aplikasi juga sangat menarik bagi pelanggan yang menginginkan proses yang mudah dan bebas report. Dengan hanya beberapa klik, mereka bisa memesan produk favorit mereka dan menerima pesan dengan cepat, bahkan di tempat yang jauh dari kedai ini, memberikan kenyamanan lebih dan meningkatkan efisiensi bagi pelanggan yang memiliki waktu terbatas dan lebih memilih cara praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Berikutnya adalah kekurangan. Benar sekali. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Begitu juga aplikasi. Oke, masuk ke kekurangan aplikasi kita. Satu, pengiriman dan take away. Bisa dibilang aplikasi yang saya buat ini aplikasi sederhana di mana hanya bisa memesan dan juga transaksi uang. Sedangkan pengiriman atau take away tidak bisa. Karena ini baru aplikasi sederhana yang saya buat dan proyek pertama saya adalah membuat aplikasi website. Nah, tanpa adanya fitur pengalaman atau take away, pelanggan yang ingin menikmati kopi atau makanan dari kedai kopi harus datang langsung ke lokasi kedai. Iya, itu benar. Hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang memiliki waktu terbatas atau kesibukan tinggi. Oleh karena itu, mereka harus meluangkan waktu untuk pergi ke kedai, mengantri, dan menunggu pesanan mereka disiapkan. Tanpa adanya opsi pengiriman, kedai kopi kehilangan kesempatan untuk melayani pelanggan yang lebih suka menikmati produk di rumah atau kantor, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pembelian atau mengurangi kenyamanan bagi pelanggan. Nah, kalau kalian ingin menambahkan fitur pengiriman atau takeaway, silakan saja ya. Saya tidak melarang. Cuman saya nanti juga mungkin belajar sedikit-sedikit untuk masalah pengiriman atau takeaway. Habis itu kedua, notifikasi atau pembaharuan. Nah, tanpa adanya fitur notifikasi atau pembaharuan dalam aplikasi, pelanggan tidak akan mendapatkan informasi langsung mengenai promo, penawaran spesial, atau event yang sedang berlangsung di kedai kopi. Hal ini dapat mengurangi keterlibatan pelanggan dan membuat mereka tidak mengetahui kesempatan untuk menikmati produk dengan harga lebih murah atau mendapatkan diskon tertentu. Tanpa pembaruan yang rutin, pelanggan mungkin merasa kurang terhubung dan kedai lebih memilih tempat lain yang memberikan informasi lebih cepat dan mudah. Jika kalian ingin membuat aplikasi ini untuk membuat bisnis kecil, lebih baik kalian membuat fitur seperti yang pertama, pengiriman dan take away, dan notifikasi dan pembaharuan. Oke? Biar kalian tidak kekurangan pelanggan. Nah, yang berikutnya adalah forchat aplikasi ini. Untuk saya, forchat itu agak membingungkan, atau bisa bilang saya masih dalam proses pengembangan diri ya untuk membangun forchat. Nah, saya akan ngasih tahu bahwa forchat punya saya seperti tadi hak aksesnya admin dan owner sama. Jadi di sini saya akan ngasih tahu cabang-cabang dari forchatnya. Oke? Yang pertama start. Lalu kita harus login dulu ke aplikasinya, baru bisa masuk ke menu. Kalau habis terus ke menu, kalau yes, harusnya ini pakai belah ketupat, saya salah menggunakannya. Habis itu ke about me. Kalau yes, masuk ke menu about me. Kalau tidak, masuk ke produk. Nah, di produk, kalau yes, menu produk. Kalau udah memilih produk yang diinginkan, produk akan masuk ke check out. Habis itu kalian bisa melihat harga
yang ditawarkan, atau bisa bilang kalau kalian beli produk satu bungkus harganya berapa, kalau beli dua berapa. Nah, habis itu bisa langsung dibeli. Habis itu ada transaksi uangnya juga. Nah, jika tidak, ini juga kalau produk itu kayak bijian kopi-kopian yang masih mentah, sedangkan kalau di menunya secara langsung itu kopi yang sudah kayak kopi hitam atau kopi yang sudah jadi. Nah, habis itu masuk ke menu kopi atau variasi kopi, sama kayak yang tadi, kalau udah dipilih di check out, habis itu pembelian. Ini bisa secara langsung, ada juga transfer ya. Habis itu ada juga kalau no, masuk ke kontak. Kalian bisa ngasih email atau pesanan gitu. Dan situ juga ada peta di mana tempat kedai kopi berjalan. Tapi ini kan aplikasi sederhana, jadi ya itu apa alamat acak sih. Atau saya kasih alamat kedai kopi yang asli. Ya, maaf ya jika agak random. Masuk ke menu kontak. Nah, habis itu kalau kalian udah selesai atau no, bisa logo out. Nah, kalau kalian udah selesai dalam ini kan ada A tuh. A ini terhubung ke menu. Kalau kalian udah selesai tuh pemesanannya. Habis itu add. Nah, saya terinspirasi untuk membuat aplikasi ini dari sebuah channel. Nah, saya membuat aplikasi ini dari channel Web Programming UNPAS. Di sini kalian bisa melihat pembuatan atau tutorial pembuatan aplikasi yang ya salah satunya kedai kopi ini. Ada juga aplikasi yang bagus lainnya. Dan itu juga tutorialnya sangat sangat luar biasa menurut saya, mudah dipahami dan luar biasa. Kalian juga bisa belajar HTML, CSS, JS untuk pemula di sini juga aplikasi ini. Oke, terima kasih untuk Misa yang menonton. Maaf jika ada salah kata atau kalimat, atau waktu saya penyampaian ini ada kekurangan gitu, terlalu banyak bercanda atau ya kurang fokus gitu. Ya mohon dimaklumi ya. Dan jika ada kesalahan dalam kayak chart, hak akses, dan berbagai fitur gitu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.